Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merly Siska Handayani. Saya dari kelas Informatika B 2023 dengan NPM 2302310079. Nah, di sini saya akan membuat tugas video statistik, di mana tugasnya yaitu pembagian interval sampai probabilitas menggunakan Excel. Nah, pertama-tama kita bikin data mentah terlebih dahulu. Jika data mentah sudah siap, maka kita akan mencari nilai seperti nilai minimum. Di sini kita menggunakan rumus min dengan nilai 6. Nilai maksimum kita menggunakan rumus max dengan nilai 30. Dan untuk interval kita menggunakan rumus maksimum dikurangi minimum. Jadi 30 dikurangi 6 yaitu hasilnya 24. Nah, lalu untuk jumlah data di sini kita menggunakan rumus count, untuk modus kita menggunakan rumus mod.mul. Jadi untuk modus sendiri yaitu di sini memiliki 3 nilai. Yang pertama itu ada 8, 7 dan 10. Nah, di median di sini kita menggunakan rumus median dengan nilai 10 dan untuk mean kita menggunakan rumus average dengan nilai sekian. Lanjut setelah itu kita bikin distribusi frekuensi. Nah, untuk bikin jumlah kelas di sini kita menggunakan rumus 1 tambah 3,3 log n. Nah, n-nya ini itu banyaknya data yang kita buat. Jadi di sini data saya itu ada 30. Jadi 1 tambah 3,3 log 30. Nah, maka hasilnya yaitu 5,8740 atau bisa dibulatkan 6. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai tengah dari sebelum ke nilai tengah, untuk mencari banyaknya kelas yaitu di sini ya seperti yang tadi kelasnya itu, maka sebanyak 6 dari hasil 1 tambah 3,3 log 30. Itu kan hasilnya 5,8750, maka bisa dibulatkan ke 6. Jadi banyaknya kelas di sini itu ada 6. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai tengah yaitu kita bisa menggunakan rumus maksimum dikurangi minimum dibagi 6. Jadi 30 dikurangi 6 dibagi 6. 6 itu dari banyaknya kelas di sini, maka hasilnya itu 4. Nah, jadi nilai tengah dari 6 ke 9 itu ada 4. Seperti itu. Nah, untuk frekuensi ini, untuk mencari nilai frekuensi untuk mencari nilai frekuensi ini, maka frekuensi sendiri yaitu adalah seluruh data yang sudah dijumlahkan. Misal jarak 6 up to 9. Itu nilainya 14 sama 10 up to 13 itu nilainya 8. 14 up to 17 itu nilainya 3. 18 up to 21 itu nilainya 2. 22 up to 25 itu nilainya 2. 26 up to 30 itu nilainya 1. Nah, untuk frekuensi relatif ini jika kita menggunakan jika kita menggunakan rumus manual, maka caranya 14 dibagi 30. 30 itu nilai banyaknya data. 14 dibagi 30 itu hasilnya seperti ini. Nah, makanya di sini saya menggunakan rumus Excel seperti ini. Jadi hasilnya 0,466667. Untuk yang kedua itu 0,26667. Yang ketiga 0,1. Untuk yang keempat 0,6667. Yang kelima 0,6667. Dan untuk yang terakhir itu 0,3333. Nah, untuk probabilitas ini sama dengan frekuensi relatif. Maka cara mencari nilainya
juga sama jika menggunakan nilai manual, yaitu sama seperti frekuensi relatif, yaitu 14 dibagi 30. 30 itu jumlah banyaknya data. Maka hasilnya ini. Nah, di sini saya menggunakan rumus Excel. Maka seperti ini. Dengan hasil 0,6667 sama, di sini juga sama 0,6667, 0,026667, terus di sini 0,1, di sini 0,06667, di sini juga 0,6667, di sini 0,033333. Nah, untuk distribusi kumulatif, ini jika kita menggunakan jika kita menggunakan rumus manual, maka cara mencari nilainya seperti ini. Di sini 14. Ini untuk frekuensi 14 maka ditaruh di 14. Nah, untuk 22 ini 14 tambah 8 itu hasilnya 22. Nah, sama di sini juga 25 ditambah 22 ditambah 3 itu hasilnya 25. Nah, di sini selanjutnya 25 ditambah 2 itu hasilnya 27. 27 ditambah 2 hasilnya 29. 29 ditambah 1 hasilnya 30. Itu jika kita menggunakan rumus manual. Jika kita menggunakan rumus Excel, maka seperti ini. Rumusnya seperti ini. Untuk hasil nilai 14, untuk 22 seperti ini. Untuk 25 seperti ini. Untuk 27 sama sebenarnya. Ini cuma kalau manual itu kita tulis di kertas seperti itu. Nah, lanjut ke kita setelah selesai kita membuat distribusi frekuensi, kita lanjut ke pembuatan histogram. Nah, di histogram sendiri di sini saya menggunakan 2 tabel distribusi frekuensi, yaitu yang pertama kelas sama frekuensi sendiri. Maka hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk di OGIF, saya menggunakan 3 tabel di distribusi frekuensi, yaitu yang pertama ada frekuensi, yang kedua ada frekuensi relatif, yang ketiga ada probabilitas. Maka hasilnya seperti ini untuk OGIF. Lanjut ke diagram lingkaran. Di sini di diagram lingkaran saya juga menggunakan 2 tabel distribusi frekuensi, sama halnya dengan histogram. Jadi saya menggunakan kelas sama frekuensi. Nah, maka hasil dari diagram lingkarannya seperti ini. Untuk yang terakhir yaitu ada poligon. Nah, di poligon sendiri saya di sini juga menggunakan 2 distribusi frekuensi, tetapi untuk poligon ini saya menggunakan probabilitas sama distribusi kumulatif. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Untuk poligon sendiri. Baik, setelah itu selesai. Jadi cuma seperti ini saja kayak perhitungan saya mencari interval sampai ke probabilitas. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.